Woi lur, lama nggak jumpa. Karena kesibukan jadi lama sekali nggak bikin konten-konten buat YouTube ya. Nah, sekarang video ini saya akan berbicara tentang bagaimana caranya membeli tanah di Jogja. Boleh tanah, boleh rumah ya. Jadi sebagaimana yang banyak orang bahas bahwa Jogja itu memiliki banyak kelemahan atau bahasa positifnya banyak tantangan. Meskipun di Jogja itu apa-apa murah ya, entah itu makanannya apa-apa, tapi ada beberapa hal yang di Jogja itu tidak bisa murah. Contohnya adalah kayak seperti bensin atau sembako itu tetap mengikuti harga nasional, jadi tidak bisa seperti standarnya orang Jogja. Belum lagi UMR pekerja di Jogja adalah UMR terendah, dan bahkan ada yang bilang kota termiskin. Itu sempat survei dari mana itu lupa. Juga poin yang di sini yang lebih penting adalah soal tanah. Ya benar, jadi harga di tanah di Jogja, harga rumah itu melambung gila-gilaan. Itu untuk UMR Jogja sendiri aja merasa sangat sulit. Jadi ya banyak tanah-tanah yang harganya melambung tinggi, yang dulunya per meter persegi bisa di bawah 1 juta, sekarang sudah jarang yang di bawah 1 juta itu di Jogja sendiri. Ya memang benar bahwa harga tanah di Jogja itu cukup tinggi pada tahun ini ya, seluruh tahun ini 2023. Namun masih ada beberapa cara yang bisa dilakukan lah untuk membeli tanah meskipun dengan gaji UMR ataupun ya gaji di bawah 5 juta di Jogja. Nah, video ini khusus membahas tutorial cara membeli tanah atau rumah di Yogyakarta. Oke, simak terus lur. Langsung saja, poin nomor 1, beli tanah apa rumah di luar kota Jogja. Maksudnya luar kota Jogja itu, jadi Jogja itu terdiri dari beberapa kabupaten. Ada Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan kota Jogja. Nah, harga tanah di perkotaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang di luar kota, maksudnya masih di kabupaten. Jadi kalau mempertimbangkan beli tanah di Jogja, mungkin bisa cari lokasi di daerah pinggiran kota atau di kabupaten lah ya, sekitarnya, yang harganya bisa lebih terjangkau. Oke, itu poin nomor 1. Poin nomor 2, beli tanah atau rumah dengan mencicil atau dengan cicilan. Jadi bisa cari pemilik tanah yang menyediakan pembayaran secara cicilan. Dalam hal ini perlu diketahui besaran bunga dan jumlah cicilan yang harus dibayar dalam jangka waktu yang telah disepakati lur. Ya seperti KPR. KPR pun ada KPR konvensional, KPR syariah. Ya seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, bergabung dengan program kredit tanah. Jadi beberapa bank atau lembaga keuangan itu biasanya menyediakan program kredit tanah yang bisa membantu membeli tanah dengan pembayaran yang lebih terjangkau. Namun pastikan juga untuk mempelajari syarat dan ketentuan yang diberikan serta tingkat bunga yang ditawarkan ya seluruh ya. Poin yang keempat, membeli tanah bersama dengan orang lain. Caranya, jadi seluruh bisa mencari teman atau kerabat yang juga berminat membeli tanah dan membelinya secara bersama-sama. Dalam hal ini biaya yang harus ditanggung bisa dibagi rata dan lebih terjangkau bagi masing-masing pihak lur. Jadi gotong royong gitulah membeli tanah bersama-sama. Kemudian cara yang terakhir adalah mencari tanah yang dilelang. Jadi seluruh bisa mencari informasi mengenai lelang tanah yang diadakan di daerah Jogja.
Biasanya harga tanah yang dijual dalam lelang itu lebih murah dibandingkan dengan harga pasar yang sebenarnya. Lelang itu bisa didapatkan informasinya di bank-bank, terutama bank yang mengurusi masalah jual beli rumah ya seluruh ya. Di sana juga sering lah ada lelang-lelang seperti itu. Nah, namun sebelum memutuskan untuk membeli tanah, jadi pastikan untuk riset dulu ya lur ya, mengenai keadaan tanah tersebut seperti lokasi, harga, legalitas, dan perizinan yang diperlukan untuk membeli tanah. Selain itu pastikan juga untuk memiliki persiapan keuangan yang matang, jadi biar nggak ganggu kondisi keuangan di masa depan. Oke, sekedar tambahan, untuk menemukan tanah yang terjangkau di sekitar Jogja itu ada 3 seluruh yang saya kira itu masih murah lah di Jogja. Yang pertama Kulon Progo, kedua Bantul, ketiga Sleman. Nah, 1, Kulon Progo ini letaknya di sebelah barat kota Jogja dan saat ini sedang mengalami perkembangan pesat lur, sehingga banyak investor yang tertarik untuk membangun proyek di sana. Jadi meski begitu masih ada beberapa daerah-daerah di Kulon Progo itu yang harganya lebih terjangkau. Kalau di Bantul, daerah ini letaknya ada di sebelah selatan kota Jogja dan masih tergolong dalam wilayah metropolitan, jadi masih dekatlah dengan kota. Namun ada beberapa daerah di Bantul yang harganya lebih terjangkau, ya meskipun agak jauh dari pusat kota Jogja. Kemudian yang terakhir Sleman. Daerah ini letaknya ada di sebelah utara kota Jogja dan jadi salah satu kawasan paling berkembang saat ini. Kawasan paling berkembang di Jogja. Ya jaraknya ya lebih jauh lah dari pusat kota. Itu 3 daerah kabupaten di Jogja yang masih murah. Kalau Gunung Kidul sampai saat ini saya belum survei lur, jadi belum bisa menambahkan poin Gunung Kidul apakah termasuk masih tanah yang murah atau tidak. Soalnya di sana itu cepat sekali perputarannya, jadi banyak investor-investor yang membeli tanah secara cepat. Jadi kalau harga sekarang kurang tahu ya. Jadi sebelum membeli tanah di daerah tersebut pastikan juga ya seperti tadilah legalitasnya, perizinannya seperti apa, dan pasti ada plus minusnya lah. Sesuatu yang murah itu pasti ada konsekuensi yang harus dikompromikan. Oke, itu aja seluruh. Saya doakan semoga seluruh dan juga saya bisa membeli tanah atau rumah secepatnya di kota Jogja. Oke, tunggu video selanjutnya tentang tutorial-tutorial yang sepele tapi penting. Jadi tunggu saja lur. Oke, jangan lupa like, comment, and share, dan terutama kita bisa berdebat di kolom komentar apa memberi masukan-masukan. Siapa tahu ada kecamatan atau desa yang spesifik yang lebih murah lagi, tepatnya di mana di kota Jogja. Oke seluruh.